Ada saat-saat dalam hidup ketika mata kita hanya mampu melihat sisi gelap dari segalanya. Saat orang berbuat tidak adil, saat kita dikhianati, saat doa terasa menggantung tanpa jawaban. Kita menatap langit, dan bertanya pelan dalam hati, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Namun bagi seorang sufi, pertanyaan itu perlahan berubah bentuk. Dari, mengapa ini terjadi, menjadi, apa yang sedang Allah ajarkan melalui ini. Karena baginya, tidak ada satupun peristiwa, bahkan sebutir debu yang bergerak, tanpa izin darinya. Termasuk keburukan yang tampak menusuk hati. Keburukan, dalam pandangan dunia, selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, dilawan, atau disesali. Tapi dalam pandangan seorang pencinta ilahi, keburukan hanyalah sisi lain dari tirai yang menutupi cahaya kebijaksanaan Tuhan. Ia bukan tujuan, melainkan jembatan menuju pengenalan yang lebih dalam. Ketika engkau berhadapan dengan sesuatu yang tampak buruk, sebenarnya engkau sedang dihadapkan pada bagian tersembunyi dari dirimu sendiri. Allah memantulkan cermin kehidupan agar engkau melihat sisi yang belum kau kenali, sisi yang masih memerlukan penerimaan dan pemurnian. Seorang sufi tidak menolak keburukan, ia menatapnya dengan mata yang sama ketika ia menatap kebaikan, mata yang sadar bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber yang sama. Keburukan bukanlah sesuatu yang datang dari luar kehendaknya, melainkan bagian dari tarian takdir yang sempurna. Bayangkan langit malam tanpa bintang. Gelapnya tidak bermakna tanpa titik-titik cahaya. Demikian pula kebaikan, tak akan pernah terasa indah tanpa pernah disentuh oleh bayangan keburukan. Terkadang Allah menyingkap sisi gelap dunia bukan untuk menakut-nakuti hambanya, tapi agar mereka mengenali terang di dalam hati. Seperti malam yang memaksa mata mencari bintang, keburukan memaksa jiwa mencari arah pulang. Bagi seorang pencinta, segalanya adalah pesan. Keburukan bukan hukuman, melainkan panggilan untuk kembali, untuk memahami bahwa segala yang terjadi adalah caranya mengajakmu mengenal kasih-Nya lebih dalam. Kita sering menolak yang menyakitkan, padahal di dalamnya ada rahasia pengasuhan yang halus. Air mata yang menetes karena dikhianati, mungkin menjadi air yang menyuburkan kesabaran. Luka karena kehilangan, mungkin adalah pintu untuk menemukan makna kepemilikan sejati, bahwa tiada yang benar-benar kita miliki kecuali Dia. Sufi memandang keburukan bukan sebagai noda, tapi sebagai bayangan dari cahaya yang sedang ia cari. Bayangan itu tidak bisa dihapus, karena ia bagian dari keberadaan. Tanpa bayangan, cahaya tak bisa dikenali. Maka ketika keburukan datang, entah dalam bentuk kesalahan, kejahatan, atau bencana, sang sufi menundukkan kepala, bukan karena putus asa, tapi karena ia tahu, Allah sedang berbicara melalui cara yang berbeda. Ia tidak mengeluh, ia mendengarkan, ia tidak marah, ia merenung, ia tidak menyalahkan takdir, karena ia tahu, bahkan badai pun bergerak di bawah perintah yang sama dengan angin sepoi. Keburukan, jika dilihat dengan mata dunia, melahirkan dendam. Tapi jika dilihat dengan mata hati, melahirkan pengertian. Bahwa manusia hanya bisa melihat sebagian kecil dari lukisan besar kehidupan. Dan bagian yang tampak kusam hari ini, mungkin esok hari menjadi warna yang menyempurnakan keindahan lukisan itu. Kita tak pernah tahu rahasia dari sesuatu yang terlihat buruk. Mungkin ia datang untuk melindungimu dari hal yang lebih besar. Mungkin ia datang untuk melembutkan hatimu yang mulai keras. Mungkin ia datang agar engkau berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Sufi tidak menolak kenyataan, tapi menyingkap lapisan di baliknya. Ia belajar bahwa setiap rasa sakit adalah bahasa Tuhan. Setiap air mata adalah huruf dari kalimat kasih-Nya. Dan setiap keburukan, meski pahit, membawa pesan tersembunyi yang menuntun pada keindahan yang lebih tinggi. Ada kalanya seseorang ditimpa hal yang tampak buruk, lalu hatinya berubah. Ia mulai sadar, ia tidak lagi sombong, tidak lagi menilai orang lain semudah dulu. Maka bukankah keburukan itu, yang dulu ia kutuk, justru menjadi jalan untuk membentuknya menjadi manusia baru. Sufi melihat bahwa semua peristiwa, baik atau buruk, berasal dari satu tangan yang sama, tangan yang selalu memberi, meski terkadang pemberian itu dibungkus dalam ujian. Kadang, kita merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Tapi jika dilihat dengan mata batin, mungkin justru disitulah kasih Allah bekerja, menghalangi kita dari sesuatu yang akan menjerumuskan. Keburukan adalah guru yang keras, tapi jujur. Ia menamparkan ego, mengguncang kesombongan, memecahkan ilusi kendali. Dan ketika semua topeng itu runtuh, barulah manusia tahu bahwa yang tersisa hanyalah ketergantungan sejati kepadanya.
Sufi berjalan di dunia dengan mata yang lembut, ia tidak mengutuk pelaku keburukan, karena ia tahu bahwa setiap jiwa sedang menjalani skrip yang sudah ditulis sejak azali. Ia hanya berdoa agar semua jiwa menemukan kesadarannya sendiri. Melihat keburukan sebagai bagian dari takdir Allah tidak berarti membenarkannya, tapi memahami bahwa ia ada dalam ruang kasih yang luas, tempat segala sesuatu punya makna yang tidak selalu tampak sekarang. Bayangkan seseorang berjalan di padang luas dan menemukan duri di kakinya. Ia bisa mengutuk duri itu, atau ia bisa duduk dan merenung, mungkin duri itu menyelamatkannya dari langkah yang lebih jauh ke arah jurang. Begitulah keburukan, tampak melukai, tapi kadang menahan kita dari kebinasaan yang lebih dalam. Keburukan membuat manusia menunduk, dan dalam tunduk itulah, cinta ilahi seringkali datang menyapa. Karena hanya hati yang pecah yang bisa benar-benar menerima cahaya. Ada kalanya seseorang diuji oleh keburukan agar ia belajar memaafkan, bukan karena orang itu pantas dimaafkan, tapi karena dirinya sendiri pantas untuk tenang. Ada kalanya seseorang dipertemukan dengan kegelapan agar ia tahu nilai cahaya. Dan ada kalanya, Allah menampakkan sesuatu yang tampak buruk, agar manusia berhenti melihat segala sesuatu hanya dari mata dunia. Sufi tidak menolak kesedihan, ia memeluknya dengan lembut. Ia tahu, air mata yang jujur adalah bentuk zikir tanpa suara. Ia tidak berteriak dalam luka, tapi berbisik, "Aku tahu ini juga darimu." Ketika seseorang telah sampai pada pemahaman itu, dunia tidak lagi mengikatnya. Ia tidak lagi menilai sesuatu dari tampak luarnya. Ia tidak lagi membedakan antara baik dan buruk secara sempit. Karena di hadapan Allah, semua hanyalah jalan menujunya, entah melalui nikmat atau melalui perih. Seorang sufi berkata dalam hatinya, jika segala yang baik datang dari Allah, dan segala yang buruk pun datang dalam izinnya, maka tiada yang perlu kutolak. Aku hanya perlu berserah, belajar memahami makna dari setiap kejadian. Dan perlahan, keburukan yang dulu tampak menakutkan, kini menjadi taman perenungan. Ia belajar melihat luka sebagai bentuk cinta yang tidak dimengerti dunia. Ia belajar mencium aroma hikmah dari tanah penderitaan. Dan di sanalah, ia mulai mengenal hakikat kasih ilahi, kasih yang tidak selalu manis, tapi selalu sempurna. Pada akhirnya, seorang sufi tidak lagi sibuk mencari alasan mengapa keburukan terjadi. Ia hanya memandangnya sebagai bagian dari jalan panjang menuju pengenalan. Ia tahu bahwa hidup ini adalah cermin yang memantulkan berbagai wajah dari kehendak ilahi, terkadang lembut, terkadang mengguncang, tapi selalu penuh makna. Ketika ia memandang penderitaan, ia tidak melihat hukuman. Ketika ia melihat kejahatan, ia tidak melihat musuh. Yang ia lihat hanyalah pergerakan dari satu kehendak, yang sedang menulis kisah manusia di lembar takdir. Ada saat-saat di mana hidup terasa tidak adil. Namun dalam sunyi malam, ia menyadari, keadilan Allah bukanlah keadilan yang dipahami oleh pikiran manusia. Keadilannya adalah keseimbangan yang tak selalu tampak di permukaan. Terkadang ia memberi bukan untuk menambah, tapi untuk menguji syukur. Dan terkadang ia mengambil bukan untuk menghukum, tapi untuk membersihkan. Maka keburukan bukan sekadar peristiwa, tapi proses pemurnian. Seperti api yang membakar karat dari besi, begitu pula penderitaan mengikis kegelapan dari hati. Dan setelah api itu padam, yang tersisa bukan kehancuran, tapi kemurnian. Sufi mengerti bahwa kehidupan adalah ruang belajar tentang makna penerimaan. Bahwa tidak semua hal yang tampak buruk benar-benar buruk. Sebagaimana tidak semua hal yang tampak baik membawa kebaikan sejati. Dulu, ia pernah menolak takdir dengan marah. Ia pernah bertanya mengapa sesuatu yang ia cintai harus diambil. Namun kini, setelah hatinya ditempa oleh waktu, ia mengerti bahwa setiap kehilangan adalah bentuk kasih, setiap luka adalah panggilan untuk pulang. Keburukan membawanya pada kesadaran bahwa dunia hanyalah bayangan yang berubah-ubah. Hari ini bahagia, esok mungkin berduka. Tapi di balik perubahan itu, ada satu yang tak pernah berubah, kehadiran ilahi yang selalu mengawasi, mengatur, dan menuntun dengan cinta yang tidak mengenal batas. Ketika seseorang telah mengenal hakikat itu, ia berhenti menyalahkan. Ia tidak lagi berjuang melawan arus kehidupan, tapi mengalir di dalamnya dengan kesadaran. Ia tahu, bahkan gelombang yang besar pun bergerak dalam kehendak yang sama dengan riak kecil. Maka bagaimana mungkin ia takut pada keburukan, jika ia tahu keburukan pun tunduk pada kasih yang sama. Ada saat di mana ia menatap seseorang yang pernah menyakitinya, dan tidak lagi merasa marah. Ia hanya melihat makhluk yang sedang menjalani perannya dalam drama ilahi. Ia paham, tanpa peran itu,
ia tidak akan belajar memaafkan. Dan tanpa memaafkan, ia tidak akan belajar mencintai dengan murni. Sufi memandang dunia seperti seorang pelukis menatap kanvas yang belum selesai. Ia tahu bahwa noda-noda gelap bukan kesalahan, tapi bagian dari keseimbangan warna. Tanpa mereka, lukisan tak akan hidup. Begitu pula dengan kehidupan, tanpa keburukan, manusia tak akan belajar mengenali keindahan sejati. Setiap keburukan membawa cermin untuk hati. Apakah engkau masih mudah menghakimi? Apakah engkau masih merasa paling benar? Apakah engkau masih mencintai hanya saat dipuji, dan membenci saat dilukai? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan keburukan adalah pemicu agar engkau mau mendengarkannya. Ada seseorang yang hidup dalam kemarahan bertahun-tahun karena merasa dikhianati. Namun suatu malam, saat ia berdoa dalam diam, ia sadar, keburukan yang ia terima adalah jalan agar ia belajar melepaskan ketergantungan pada manusia. Dan di detik itu juga, hatinya menjadi ringan. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya mengerti bahwa setiap kejadian membawa rahasia cinta yang tersembunyi. Begitulah Allah mendidik hati, dengan cara yang tak selalu bisa dimengerti. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat kegagalan, kadang lewat luka yang dalam. Namun bagi yang hatinya terbuka, semuanya adalah jalan menuju pengenalan. Ketika seseorang mampu melihat keburukan sebagai bagian dari takdirnya, hidupnya berubah. Ia tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Ia tidak lagi sibuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena ia tahu, semua berjalan sesuai rencana yang lebih besar dari dirinya. Ketenangan seperti itu bukan datang dari banyaknya pengetahuan, tapi dari kedewasaan jiwa. Dari hati yang sudah lelah menolak, dan akhirnya memilih untuk pasrah dengan sadar. Pasrah bukan berarti menyerah, tapi menerima bahwa setiap peristiwa punya tempatnya sendiri dalam kebijaksanaan Tuhan. Sufi mengajarkan bahwa yang tampak buruk adalah pintu menuju kesadaran terdalam. Bencana mengajarkan kepedihan, tapi juga kasih. Pengkhianatan mengajarkan kekecewaan, tapi juga keikhlasan. Kehilangan mengajarkan duka, tapi juga kedekatan yang tidak pernah bisa diambil siapapun. Ketika seseorang menapaki jalan ini, ia tidak lagi takut pada apapun. Karena ia tahu, bahkan keburukan pun telah bersujud sebelum datang kepadanya. Dan jika segala sesuatu datang dalam izinnya, maka tiada yang perlu ditolak, cukup diterima dengan hati yang percaya. Ada rahasia besar dalam menerima keburukan. Ketika engkau menerimanya, ia berhenti menyakitimu. Ketika engkau memeluknya, ia berubah menjadi pelajaran. Dan ketika engkau bersyukur atasnya, ia menjadi anugerah yang tak terlihat. Keburukan bukan sesuatu yang harus dihapus, tapi dimengerti. Karena terkadang, yang tampak sebagai kehancuran adalah cara Tuhan menata ulang hidupmu agar lebih selaras dengan rencananya. Kau mungkin merasa kehilangan arah, tapi sebenarnya sedang diarahkan. Kau mungkin merasa dipatahkan, tapi sebenarnya sedang diselamatkan. Sufi menatap dunia dengan mata cinta. Ia melihat keindahan dalam penderitaan, rahmat dalam cobaan, dan kasih dalam setiap kehilangan. Ia tahu, tak ada satu detik pun dalam hidup ini yang tidak dipenuhi oleh kehadirannya. Maka keburukan pun tidak bisa berdiri sendiri, ia hanyalah bagian dari rencana cinta yang lebih besar, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pasrah. Kehidupan bukan tentang menolak badai, tapi belajar menari di bawah hujan. Bukan tentang menunggu dunia menjadi sempurna, tapi belajar melihat kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan itu sendiri. Ketika seseorang sudah sampai di titik itu, keburukan tak lagi menakutkan. Ia menjadi teman perjalanan yang mengingatkan bahwa dunia ini bukan tujuan, melainkan tempat belajar mencintai dengan cara yang lebih dalam. Dan di puncak renungannya, sang sufi tersenyum dalam diam. Ia menatap langit yang dulu ia keluhkan, kini ia syukuri. Ia menatap masa lalu yang dulu ia anggap gelap, kini ia pahami sebagai cahaya yang menyamar. Hatinya damai, bukan karena hidupnya tanpa luka, tapi karena ia tahu setiap luka adalah kalimat cinta dari Tuhan yang sedang mengajarkan makna sabar dan ridha. Ia tidak lagi takut akan keburukan, karena ia tahu. Keburukan hanyalah jalan rahasia menuju pengenalan. Keburukan hanyalah alat agar manusia berhenti melihat diri, dan mulai melihat Tuhan. Dan dalam kedalaman hatinya yang paling sunyi, ia berbisik. Segalanya darimu, bahkan yang tampak buruk sekalipun. Maka tidak ada yang sia-sia. Aku tidak perlu lagi melawan hidup, karena aku telah menemukanmu dalam setiap kejadian. Pada akhirnya,
bukan kebaikan yang membuatnya dekat dengan Allah, dan bukan keburukan yang menjauhkannya. Yang mendekatkan adalah kesadaran bahwa di balik setiap warna kehidupan, ada tangan yang sama yang melukisnya dengan kasih yang tak pernah berhenti. Maka ketika keburukan datang mengetuk pintu, sang sufi tidak lagi menolak. Ia membuka pintu dengan tenang, menyambutnya seperti tamu yang diutus oleh sang kekasih. Karena ia tahu, apapun bentuknya, semua datang membawa pelajaran untuk menyempurnakan cinta. Dan di titik itu, keburukan berhenti menjadi musuh. Ia berubah menjadi sahabat yang menuntun pada ketenangan. Ia menjadi cermin tempat jiwa melihat wajahnya sendiri, hingga akhirnya mengenal wajah Tuhannya. Begitulah perjalanan batin seorang sufi. Ia tak lagi sibuk menilai baik dan buruk, untung dan rugi, bahagia dan duka. Ia hanya melihat gerak yang sama dari kasih yang satu, kasih yang mengatur segala sesuatu dengan lembut, bahkan ketika terlihat keras. Dan dalam ketenangan itu, ia akhirnya menemukan makna sejati dari keburukan. Bahwa tak ada yang benar-benar buruk, kecuali hati yang belum mampu melihat cahaya di baliknya. Bahwa setiap peristiwa, betapapun pahitnya, adalah langkah menuju penyempurnaan cinta. Wahai jiwa yang sedang letih menanggung luka, berhentilah sejenak dari keinginan untuk mengerti semua hal. Tidak semua yang tampak buruk harus kau pahami hari ini. Sebab, tidak setiap takdir datang untuk dijelaskan, sebagian hanya perlu diterima dengan tenang. Kau terlalu sering ingin tahu mengapa sesuatu terjadi. Padahal, tidak setiap rahasia dibuka oleh waktu. Ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti oleh keheningan, setelah air mata kering, setelah hati berhenti melawan. Ketahuilah, tidak ada keburukan yang datang tanpa maksud. Setiap kesedihan yang menimpa adalah bagian dari rencana yang lembut, meski seringkali tampak kasar di mata dunia. Allah tidak menulis takdir dengan tinta kejam. Ia menulisnya dengan kasih yang tidak selalu dimengerti manusia. Kau mungkin melihat hidupmu hancur, tapi sebenarnya sedang dibentuk ulang. Kau mungkin merasa kehilangan, tapi sebenarnya sedang dikembalikan pada sesuatu yang lebih hakiki. Kau mungkin sedang disakiti, tapi sesungguhnya sedang diajari mencintai tanpa syarat. Sungguh, jika kau mau menunggu sebentar, suatu hari nanti engkau akan berkata, "Oh, jadi inilah alasan semua itu terjadi. Inilah hikmah dari air mata yang dulu kuteteskan." Dan saat itu tiba, engkau akan tersenyum, bukan karena hidupmu mudah, tapi karena hatimu telah matang. Jangan terlalu cepat menganggap sesuatu buruk, karena kebenaran tidak selalu tampak di awal. Badai yang menghancurkan hari ini, bisa jadi membawa benih yang tumbuh menjadi taman di kemudian hari. Dan orang yang membuatmu menangis hari ini, bisa jadi tanpa sadar sedang membuka jalan agar engkau mengenal makna ketulusan. Sufi selalu berkata, tidak ada yang salah dalam rencana Tuhan, hanya ada waktu yang belum selesai. Sebuah kesalahan, jika dipandang dengan hati terbuka, bisa menjadi jalan pulang. Sebuah kehilangan, jika diterima dengan sabar, bisa menjadi pintu kedekatan. Jadi, berhentilah menyalahkan takdir. Karena takdir tidak pernah salah langkah. Hanya manusia yang terlalu terburu menilai sesuatu sebelum waktunya selesai. Kadang Allah tidak mengubah keadaanmu, tapi mengubah cara pandangmu. Dan ketika pandangmu berubah, keburukan yang dulu kau benci akan terlihat sebagai anugerah yang tersembunyi. Engkau akan sadar, tidak semua yang tampak buruk benar-benar buruk, sebagian hanya caranya Tuhan mendidik dengan kasih. Lihatlah dunia ini, semuanya berjalan dalam keseimbangan yang misterius. Malam tidak bersalah karena gelap, siang tidak sombong karena terang. Air tidak iri pada api tidak benci pada angin. Mereka semua hanya menjalankan perintah masing-masing, dalam kehendak yang satu. Begitu pula manusia, ada yang dicipta untuk menantangmu, agar engkau belajar sabar. Ada yang datang untuk melukai, agar engkau belajar ikhlas. Ada yang pergi tanpa alasan, agar engkau belajar tidak menggantungkan kebahagiaan pada siapapun. Dan semuanya, tanpa kecuali, adalah bagian dari pelajaran menuju kedewasaan jiwa. Sufi tidak mengajarkan untuk membenci keburukan. Ia mengajarkan untuk memahaminya, seperti seorang ibu memahami anaknya yang sedang marah. Karena keburukan adalah cermin, yang memperlihatkan sisi yang belum sempurna dalam dirimu. Dan jika engkau berani menatapnya dengan jujur, engkau akan menemukan bahwa musuh terbesarmu bukanlah orang lain, melainkan egomu sendiri. Ketika seseorang mencelamu, sebenarnya ia sedang membuka ruang bagimu untuk menghapus kesombongan. Ketika seseorang mengkhianatimu, ia sedang menunjukkan bahwa cintamu masih terikat pada makhluk.
Dan ketika seseorang mengecewakanmu, ia sedang mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Lihatlah dengan mata hati, semua keburukan yang kau alami bukan datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperhalusmu. Seperti batu yang digosok ribuan kali agar menjadi permata, begitu pula jiwa ditempa oleh keburukan agar memantulkan cahayanya. Jangan biarkan keburukan membuat hatimu keras. Biarkan ia menjadikanmu lembut, bijak, dan sadar bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang memahami makna di balik setiap peristiwa. Ketahuilah, keburukan yang kau lihat di luar hanyalah bayangan dari yang belum selesai di dalam dirimu. Jika engkau masih membenci, berarti hatimu masih menyimpan luka. Jika engkau masih iri, berarti hatimu masih haus akan pengakuan. Dan jika engkau masih marah pada takdir, berarti engkau belum sepenuhnya percaya bahwa kasih Tuhan meliputi segalanya. Sufi berjalan dengan pelan, menapaki hidup tanpa tergesa. Ia tahu, setiap langkah membawa pelajaran. Ia tidak terburu-buru meminta kebahagiaan, karena ia tahu, kebahagiaan sejati datang setelah penerimaan. Jangan takut menghadapi keburukan. Takutlah jika hatimu menolak untuk belajar darinya. Sebab orang yang menolak pelajaran dari hidup, akan terus diulang dalam ujian yang sama. Belajarlah memandang hidup dengan mata kasih. Karena hanya dengan kasih, engkau akan mengerti bahwa bahkan dalam penderitaan, ada pelukan ilahi yang tidak pernah lepas darimu. Kadang kasih itu datang dalam bentuk yang tidak kau suka, tapi bukan berarti ia tidak mencintaimu, hanya saja ia sedang mendidikmu agar mampu mencintainya tanpa syarat. Ingatlah, tidak semua yang terasa pahit adalah hukuman. Ada kepahitan yang menyembuhkan, ada luka yang justru membawamu lebih dekat kepada keheningan yang sejati. Dan di keheningan itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketenangan yang tidak berasal dari dunia, tapi dari penerimaan total kepada kehendaknya. Sufi berkata dalam hatinya, aku tidak lagi memohon agar hidupku mudah. Aku hanya memohon agar hatiku lapang untuk menerima apapun yang engkau kehendaki. Itulah puncak kebijaksanaan, ketika seseorang berhenti memohon agar takdirnya berubah, dan mulai berdoa agar dirinya mampu ridha atas takdir itu. Karena sebenarnya, keburukan berhenti menyakitimu saat engkau berhenti menolaknya. Begitu engkau berkata, aku menerima, segalanya menjadi tenang. Yang dulu terasa berat menjadi ringan, yang dulu membuatmu menangis kini menjadi pelajaran yang menenangkan. Kebijaksanaan bukan berarti tak pernah jatuh, tapi mampu tersenyum saat jatuh, sebab engkau tahu, tangannya selalu siap menuntunmu bangkit. Dan saat kau melihat seseorang terjerumus dalam keburukan, jangan tergesa menghakimi. Mungkin di balik itu, Allah sedang menyiapkan perjalanan taubat yang lebih indah dari jalanmu sendiri. Setiap orang punya waktunya untuk sadar, setiap jiwa punya cara untuk kembali. Maka jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Keburukan yang engkau lihat di luar bisa jadi adalah ujian agar engkau belajar rendah hati. Sufi tidak hanya belajar dari kitab, tapi juga dari kehidupan. Ia membaca pesan Tuhan dalam angin, dalam hujan, dalam tangisan dan tawa manusia. Segala sesuatu baginya adalah ayat, bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk kejadian. Dan keburukan adalah ayat yang keras, tapi jujur, yang mengajarkan tentang kasih sayang tanpa syarat. Maka, jangan takut melihat sisi gelap dunia, selama hatimu tetap menyala dengan cahaya kasih. Karena cahaya yang sejati tidak takut pada gelap, ia justru menjadi semakin terang karenanya. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh warna. Ada suka dan duka, ada tawa dan air mata. Namun bagi yang mengenal makna, semuanya adalah bentuk kasih yang sama, hanya berbeda cara. Penyampaian, jangan biarkan keburukan membuatmu berhenti mencintai. Teruslah mencintai, bahkan mereka yang pernah melukaimu. Sebab cinta yang sejati tidak memerlukan balasan, ia hanya perlu keberadaan. Dan pada akhirnya, engkau akan sampai pada satu kesadaran, bahwa tiada keburukan yang benar-benar buruk, kecuali jika engkau tidak mengambil hikmahnya. Bahwa tiada takdir yang salah, kecuali hati yang belum rela menerimanya. Belajarlah menjadi lembut, meski dunia keras padamu. Belajarlah menjadi cahaya, meski sekelilingmu gelap. Karena kelembutan adalah kekuatan para kekasih Tuhan. Dan cahaya hati adalah bekal untuk menembus segala kegelapan. Jika suatu hari hidup membuatmu lelah, pejamkan matamu dan bisikkan pada dirimu sendiri. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Aku aman di dalam kehendaknya. Biarkan kalimat itu menjadi pelukan bagi hatimu. Biarkan ia menenangkan badai di dadamu.
Sebab ketika engkau percaya bahwa semua darinya, engkau akan berhenti melawan kehidupan, dan mulai menari di dalamnya dengan tenang. Dan di sanalah, keburukan berhenti menjadi musuh. Ia menjadi guru, menjadi sahabat, menjadi jembatan menuju cinta yang sejati. Karena hakikat keburukan bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuka matamu, agar engkau melihat kasih Tuhan di tempat yang tidak pernah kau duga sebelumnya.